Shalom para istri yang bijaksana. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi, dan saya berharap ini membantu dan memberkati pernikahan yang sudah dibangun. Nah, saya coba berbagi tentang 10 cara membuat suami makin sayang dan lengket setiap hari. Adalah sebuah kerinduan apabila rumah tangga yang dibangun itu ada kasih sayang di dalam, dan makin hari makin lengket kayak perangko. Saya percaya di mana ada ketenangan, di mana ada damai sejahtera, saling mengasihi, saya percaya Tuhan mencurahkan berkatnya, blessingnya di situ. Ya, dan sekali lagi saya berharap ini membantu kita untuk bisa bersikap dengan bijaksana. Berikut cara membuat suami makin sayang dan lengket setiap hari. Yang pertama, jangan sungkan. Berikanlah pujian dan dukungan padanya. Karena waktu kamu memberikan pujian, memberikan dukungan, tentunya, pastinya dia akan tambah semangat. Dia akan tambah percaya diri. Dia akan punya kekuatan yang lebih karena dapat pujian dan dukungan dari kamu. Jadi sekecil apapun yang dia kerjai, belajarlah untuk memuji, mengapresiasi. Terus kemudian berikan dukungan. Karena pada dasarnya semua orang, baik cewek ataupun cowok, baik suami ataupun istri, semua orang pada dasarnya butuh dukungan. Dukungan itu yang buat kita tambah percaya diri, tambah maksimal. So, untuk itu para istri yang bijaksana, berikanlah pujian dan dukungan terhadap suamimu. Itu yang pertama. Yang kedua, memprioritaskan dianya. Memang betul kamu ada kesibukan, mungkin mengurus rumah tangga, mengurus anak, mungkin ada pekerjaan atau usaha atau bisnis bersama. Boleh sibuk, tidak dilarang kamu sibuk. Tapi alangkah indahnya apabila kamu tahu mana yang prioritas, mana yang bukan. Jangan dibalik-balik. Jangan mengerjakan, mengutamakan yang bukan prioritas. Itu jadi masalah. Ingat, suami adalah prioritas, anak juga prioritas. Sama juga suami, istri adalah prioritas, anak adalah prioritas. Jadi jangan hanya karena mengerjakan pekerjaan rumah kamu mengabaikan suami. Ini bisa jadi masalah. Jadi cobalah untuk memprioritaskan dianya. Ketika dia telepon, ketika dia chat, segera untuk memberikan informasi, untuk mengangkat ataupun membalas chatnya. Itu yang kedua, memprioritaskan dianya. Yang ketiga, memperhatikan keluarga besarnya. Tentunya dalam hal ini mertua, ya. Adalah baik ketika kamu memperhatikan mertua. Ya. Perhatikan kesehatannya. Perhatikan apa yang mertua sedang gumuli, apa yang mertua sedang inginkan. Karena kalau pintar mengambil hati mertua, ya otomatis ya suami senanglah. Siapa suami yang gak senang melihat istri yang dekat dengan mertuanya, akrab dengan mertuanya? Siapa yang gak senang? Dan ini menjadi rahasia suami itu tambah sayang, tambah lengket. Ya, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat, buatlah suami merasa dicintai. Artinya apa? Merasa dicintai. Jangan cueki dia. Jangan utamakan yang lain daripada dia. Karena kalau kamu cueki dia, dia akan merasa bahwa dia gak dicintain. Berapa banyak akhirnya terjadi perselisihan, bahkan terjadi perselingkuhan. Karena apa? Karena suami merasa gak dicintain. Ingat loh ya, di luar sana ada banyak orang
berusaha memberi perhatian. Dan ini mesti diperhatikan dengan baik. Jadi buatlah suami merasa dicintai. Perhatikan dia, sayangi dia. Jangan bosan-bosan dan jenuh-jenuh. Itu yang keempat. Yang kelima, cobalah untuk menyediakan hidangan ataupun makanan kesukaannya. Ya, ini kelihatannya sederhana, tapi ini powerful banget untuk membuat dia senang, membuat dia bahagia. Karena memang ada laki-laki yang hobinya makan. Saya punya beberapa teman-teman yang hobi sekali makan, bisa per 2 jam dia makan. Dia cari kuliner. Jadi cobalah menyediakan makanan kesukaannya. Itu akan buat dia happy. Kalau dia happy, kalau dia senang, ya otomatis lah dia tambah sayang, tambah lengket sama kamunya. Itu yang kelima. Mungkin kamu bisa beli dari luar, tapi akan lebih keren kalau masak sendiri. Itu yang kelima. Yang keenam, jadilah pasangan yang setia. Artinya begini, jangan anggap remeh ketika ada lawan jenis yang coba hubungin kamu, yang coba telepon kamu, mungkin rekan kerja, mungkin segala macam. Jangan anggap remeh, biasanya itu. Jangan, harus saling terbuka. Suami harus tahu siapa yang menghubungi, suami harus tahu siapa yang menchat. Dan jangan sembarang membalas chat, mengangkat telepon tanpa sepengetahuan suami, karena ini akan jadi masalah. Harus ada keterbukaan. Ini rahasia untuk kemudian suami tambah sayang, keluarga itu makin kuat, kokoh. Itu yang keenam. Yang ketujuh, mengapresiasi pekerjaan suami. Apapun yang suami kerjakan, selama itu baik, selama itu benar, berikanlah apresiasi. Mungkin hasil yang dia kerjakan tidak sebesar yang dirindukan, mungkin hasilnya tidak sebesar yang diangan-angankan, tapi apresiasilah supaya dia tambah semangat, supaya dia tambah percaya diri, supaya dia tambah lengket, tambah sayang sama kamunya. So, belajar mengapresiasi itu penting sekali. Pada dasarnya manusia butuh dihormati, butuh diapresiasi. Dan kalau bisa lakukan itu keren banget. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, mengurus anak dan rumah dengan baik. Suami capek, pulang kerja dilihat rumah berantakan, anak gak terurus, ya tambah jengkel. Di luar udah ada masalah, ada yang perlu diselesaikan, nyampe rumah begitu ya gimana. Tapi begitu dia pulang, dia lihat rumah indah, tersusun rapi, anak-anak terurus dengan baik, ya tambah happy lah. Tambah happy. Dan itu yang membuat dia kemudian damai sejahtera, dibuat dia tambah kagum sama kamu, tambah respect dan tambah sayang tentunya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, meluangkan waktumu dengan suami untuk berdiskusi atau punya waktu yang berkualitas, quality time. Ini penting banget. Jangan hanya karena sibuk di pekerjaan, sibuk ngurus anak, ngurus ini, sampai gak ada lagi untuk diskusi. Ini bisa jadi masalah. Penting sekali quality time antara suami dengan istri. Berdua berdiskusi, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu ditargetkan. Semua perlu didiskusikan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Itu yang ke-9. Yang terakhir, cara membuat suami makin sayang dan lengket setiap hari ke kamu. Yang terakhir adalah mengatur keuangan dengan baik. Ini penting sekali. Adalah bijaksana kalau keuangan diatur oleh istri. Artinya istri itu bisa dipercaya, bijak dalam mengelola keuangan. Itu sangat baik. Karena biasanya laki-laki diuji
dengan uang. Begitu diberi kekuasaan, uang yang berlimpah, ini bisa jadi masalah kalau suami tersebut belum dewasa, belum bertanggung jawab, belum takut akan, ini bisa jadi masalah. Untuk itu ada baiknya dipercayakan kepada istri. Tentunya istri yang bijaksana, berhikmat dalam mengelola. Dan ini yang membuat suami tambah sayang dan lengket. Dan saya berharap ini membantu para istri untuk pernikahan atau rumah tangga yang dibangun itu tambah mesra, tambah romantis, bertumbuh dan berhasil. Tetap semangat. Hari ini hari luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.